hanya karena aku tidak terawat. Banyak luka di sekujur tubuhku. Dan aku berharap semoga hanya aku yang mengalami kehidupan pahit seperti ini. Sebut saja namaku, Bunga. Orang tuaku mempunyai 2 orang putri, aku dan kakakku. Aku terlahir dengan wajah yang cantik, putih, dan bersih. Kami berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bapakku tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan lebih banyak ngangguria daripada bekerja. Sedangkan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, sehingga keadaan ekonomi keluarga kami benar-benar kesulitan dan kekurangan. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan ini, akhirnya ibu memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Di saat aku sedang lucu-lucunya dan menggemaskan. Pak, kalau seperti ini terus, bagaimana dengan nasib anak-anak kita nantinya? Kata ibuku. Maksudnya ibu apa? Jawab bapak. Ibu mau ke Arab Saudi, Pak. Ibu mau kerja di Arab. Apa ibu sudah memikirkan baik-baik? Lalu bagaimana dengan si Bunga? Dia kan masih butuh air susu ibunya. Bapak berusaha melarang ibu. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita bisa apa, Pak? Kita butuh makan dan anak-anak juga perlu sekolah, perlu biaya nantinya. Sedang bapak tidak punya pekerjaan tetap. Pokoknya ibu harus bisa berangkat ke Arab. Ibu harus kerja. Ibu tetap bertahan dengan keinginan. Baiklah, kalau itu memang sudah menjadi keinginan kamu. Bapak mengalah dan mengizinkan ibu berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi tenaga kerja wanita di sana. Setelah berjalan 6 bulan menjadi tenaga kerja di Arab Saudi, dan saat itu umurku sekitar 1 tahun. Aku dibawa lari oleh bapak. Bapak sempat bersembunyi ke hutan. Dan akhirnya saya pun dijual kepada seseorang. Dan bapak pun akhirnya menghilang. Dan sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan bapakku di mana. Beliau menghilang seperti tertelan bumi. Singkat cerita, setelah 4 tahun di Arab Saudi, kakek aku, yaitu bapaknya ibu, meninggal dunia. Dan ibu pun memutuskan kembali ke tanah air. Ibuku kaget
melihat kondisiku saat itu. Saat itu, kondisiku memang sangat-sangat menyedihkan dan menjijikkan. Di sekitar tubuhku penuh dengan luka koreng, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Selain itu, kulitku pun yang sebelumnya putih mulus ketika bayi, sekarang berubah menjadi hitam. Aku sedih ketika melihat ibu memeluk kakakku. Lalu aku pun menghampiri ibu agar aku dipeluk juga oleh ibu. Tapi apa yang terjadi? Ibu merasa jijik melihatku. "Kamu siapa?" tanya ibu kepadaku. Saya Bunga, Bu," jawabku. "Bunga?" tanya ibu keheranan. Lalu pemilikku menjelaskan kepada ibuku kalau aku ini adalah benar-benar Bunga, putrinya yang dulu ketika ditinggal cantik, putih, mulus, dan menggemaskan. Akhirnya ibu mau menerimaku. Namun perlakuan ibuku terhadap aku jauh berbeda dengan perlakuannya terhadap kakak. Aku diperlakukan ibuku seperti bukan anak kandungnya sendiri, melainkan seperti anak tiri. Aku sangat sedih atas perlakuan ibuku. Aku benar-benar tidak diurus dan tidak diperhatikan, sehingga aku berpindah-pindah tempat dari satu saudara ke saudara lainnya. Setelah 3 bulan berlalu sejak kepulangannya ibu dari Arab Saudi, nenekku terkena sakit kanker. Nenekku menjalani operasi hingga sebanyak 2 kali, sehingga hartanya ibu yang dikumpulkan dari bekerja di Arab Saudi, baik uang dan rumah, habis terjual untuk biaya mengobati penyakit kanker nenek, sehingga kami jatuh miskin. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami berpindah-pindah tempat dari satu rumah ke rumah saudara kami yang lain, hanya sekedar untuk dapat makan dan berteduh. Seiring berjalannya waktu, ibuku berkenalan dengan seorang laki-laki. Dia tertarik pada ibuku. Beberapa kali laki-laki tersebut mendekati ibuku. Memang selain masih muda, ibuku masih terlihat cantik, putih dan mulus. Dan laki-laki tersebut sudah beristri. Dan suatu ketika laki-laki tersebut mengutarakan minatnya untuk meminang ibuku untuk dijadikan istri.
Neng, laki-laki tersebut menyapa. Iya, Kang. Aku suka dan cinta sama Neng. Kenapa Akang begitu? Akang kan sudah punya istri. Tapi aku suka dan benar-benar cinta sama Eneng. Akang serius ingin menikah dengan Eneng. Laki-laki tersebut terus mendesak ibuku. Dan akhirnya ibuku pun akhirnya menerima laki-laki tersebut untuk dijadikan istri kedua demi keluarga. Demikian pemirsa, kehidupan masa kecilku yang terbuang oleh ibu kandungku sendiri, diperlakukan berbeda dengan kakak hanya karena aku tidak terawat. Banyak luka di sekujur tubuhku. Dan aku berharap semoga hanya aku yang mengalami kehidupan pahit seperti ini, diperlakukan berbeda oleh ibu kandungnya sendiri.